Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik remaja dimanapun kalian berada. Nah, gimana kabarnya di hari Minggu ini? Kak Hana harap semuanya adik-adik remaja semuanya tetap sehat, tetap semangat dan sukacita ya. Nggak kerasa nih adik-adik kita akan memasuki bulan kedua di tahun 2022. Kak Hana juga berharap adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita seperti tahun yang baru, awal tahun yang baru kita jalani beberapa saat yang lalu. Nah, adik-adik, di hari Minggu ini kita diberikan tema menari di atas badai. Kiranya kita semua bisa fokus dari awal sampai pertengahan ibadah kita hari ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita naikkan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan.
Kiranya nama Tuhan tetap terpuji melalui puji-pujian yang baru aja kita naikkan nih adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, bersama siapapun kami merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa melimpah di atas kami. Tuhan Yesus, di sini kami berkumpul, kami akan mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami hari ini, kami kembali mendapat berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami, agar kami bisa fokus mengikuti ibadah ini. Dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana nih adik-adik remaja? Pastinya masih semangat dong untuk mengikuti ibadah kita. Nah, biar lebih semangat lagi, kita sama-sama menaikkan pujian yuk untuk Tuhan. Walaupun di rumah tetap semangat ya. Kita menaikkan pujian Rehkamin. Rehkamin, rehkamin, dahi Tuhan simboli, berikan banas puji, dahi min, dahi min, dahi min. Ingat min, haru Tuhan baduki, pemerintahlah erti. Ingat min, ingat min, ingat min. Pindomin, pindomin, pasu-pasu Tuhan ki, sangap kami pasdahi. Pindomin, pindomin, pindomin. Adik-adik remaja semuanya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diharapkan adik-adik semua yang ada di rumah sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing, sudah mempersiapkan alat tulis juga. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita menaikkan pujian, Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, mejuah-juah manbanta kerina. Adik-adik remaja, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa memuji nama-Mu dan sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya hadir di hati kami, biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bahan Alkitab minggu ini diambil dari Kejadian 30 ayatnya yang ke-37 sampai 43. Mari kita baca. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah menari di atas badai. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita baca yang mereka bisa melewati badai dengan sukacita. Ada Yusuf yang dibenci dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Ada juga Daniel yang dimasukkan ke gua singa. Dan mereka bisa melewati badai itu dengan sukacita. Saat ini kita mau melihat Yakub. Yakub pada saat bekerja kepada pamannya Laban, Yakub banyak sekali mengalami kesusahan-kesusahan. Laban mencurangi Yakub dan dikatakan 10 kali Laban mengubah upah Yakub. Yakub sudah bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi setelah itu, Laban memberikan Lea kepadanya. Kemudian, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi lamanya untuk bisa mendapatkan Rahel. Tetapi yang mau kita lihat adik-adik bahwa walaupun Yakub mengalami banyak kesulitan, dia fokus pada apa yang dia inginkan. Dia tetap mau bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Yakub mau bekerja dan belajar. Yakub mengamati situasi pada saat itu. Bagaimana caranya agar kulit kambing domba yang dia pelihara ini bisa menghasilkan anak-anak yang berkulit berbintik-bintik, bercoreng-coreng atau bertutul-tutul. Nah, adik-adik, bagaimana Yakub bisa menciptakan ini? Tentu itu adalah suatu hal yang baru. Tetapi kita lihat, kalau kita mau belajar, kita mau bekerja, itu akan membuat kita menjadi kreatif. Dan kreatif di dalam Tuhan akan menjadikan sebuah mukjizat. Nah, Yakub mengambil batang pohon
hawar, dahan pohon badam, dan ranting pohon berangan pada saat itu, dan mengupasnya sampai putih dan meletakkannya di palungan tempat kambing domba minum. Dan dengan hal itu terjadi bahwa kambing domba itu melahirkan anak yang berkulit bercoreng-coreng, berbintik-bintik gitu ya. Dan itu akan menjadi milik Yakub pada saat itu. Nah, tentu saja kita bisa lihat Yakub tidak fokus pada permasalahan yang dia hadapi, tapi Yakub fokus pada apa yang dia inginkan. Yakub tetap menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Tentu saja adik-adik, pada saat itu ada kebiasaan atau mungkin ada kepercayaan pada saat itu, kalau pada saat kambing domba minum, apa yang dia lihat itu akan berpengaruh pada kulit anak yang akan dia lahirkan. Nah, tentu saja ini kepercayaan yang salah. Tetapi di dalam Kejadian 31 ayat 10 sampai 12 secara tersirat kita bisa lihat di situ bahwa Yakub melakukan itu karena perintah Allah. Ada campur tangan Allah di situ sehingga terjadi mukjizat pada saat itu. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak remaja, pasti kalian punya keinginan, pasti kalian punya cita-cita. Mungkin mau masuk ke SMA favorit, atau mungkin mau masuk ke universitas yang terkenal, mau kuliah ke luar negeri, dan banyak cita-cita besar yang kalian inginkan. Tapi untuk mendapatkan itu, kalian pasti memiliki banyak tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Mungkin orang bilang, nggak mungkin bisa masuk ke sekolah itu kan sekolah favorit, pasti banyak saingannya, dan pasti harus punya nilai yang sangat tinggi sekali untuk bisa masuk atau kuliah di tempat itu. Dan banyak lagi tantangan-tantangan yang lain yang kita hadapi untuk mencapai cita-cita yang ingin kita gapai. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita punya pengharapan yang lebih besar dari badai yang kita hadapi. Harus tetap semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin di sekolah kita bilang, aku susah banget nih sama satu mata pelajaran, susah banget menguasainya. Tapi hari ini kita mau belajar, kita harus tetap bekerja keras, berusaha. Kita bisa berdoa pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku susah banget menguasai nih satu pelajaran ini. Tapi kiranya Tuhan berikan aku kepintaran, Tuhan berikan aku kemampuan untuk menguasai pelajaran ini. Nah, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Mungkin Tuhan pakai orang lain yang lebih menguasai pelajaran itu. Kita bisa belajar bersama, kita bisa bertanya, atau mungkin kita bisa mengambil bimbingan di luar sekolah. Yang penting adalah usaha kita, keseriusan kita, semangat kita untuk tidak menyerah. Dan kita libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, maka campur tangan Tuhan akan ada di dalamnya, membawa sukacita bagi kita. Nah, adik-adik, dari tema kita ini bahwa kita bisa lihat badai itu akan selalu ada. Permasalahan itu tanpa kita undang pun dia pasti akan datang. Tetapi hari ini kita mau diingatkan bahwa dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita punya pengharapan yang lebih besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang mampu membuka jalan keluar bagi kita kalau kita melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, yang bisa kita hanya jatuh terpuruk. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan dan badai yang ada, maka kita akan bisa melewatinya dengan sukacita. Nah, hari ini bacaan remaja diambil dari Yakobus 1
ayat 2 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Adik-adik, dalam setiap permasalahan kita punya kemampuan untuk bertahan. Kita punya pengharapan di balik kesusahan yang ada. Nah, hari ini walaupun banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi Alkitab Tuhan mengatakan tadi bahwa setiap kesulitan permasalahan yang kita hadapi, di situ kita semakin merasakan tangan Tuhan memeluk kita. Kita semakin merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mari mulai hari ini kita tetap mencari kebenaran firman Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, sehingga dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan bagi kita, sehingga kita mengalami permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi. Adik-adik, kalau kita lihat burung Raja Wali, pada saat angin biasa-biasa, Raja Wali itu pun akan terbang biasa-biasa saja. Tetapi pada saat badai datang, Raja Wali dengan gagah perkasa terbang tinggi melewati badai yang ada. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti akan bisa melewati badai yang ada saat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak remaja yang tangguh, anak-anak remaja yang kuat, yang pantang menyerah, karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menuntun kami, yang selalu memelihara kami, dan kami percaya Tuhan, pada saat kami mengandalkan-Mu, mukjizat itu akan terjadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh luar biasa ya adik-adik firman yang baru kita dengar barusan. Kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar bisa menjadi pedoman, bisa menjadi berkat juga untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, sekarang juga sudah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah di-share di WhatsApp grup masing-masing dan diinfokan ke kakak wali kelas guru sekolah minggu ya. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita menaikkan pujian Bawalah Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia
sekarang sudah saatnya kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita persiapkan hati kita lagi, yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya firman yang baru aja kami dengar bisa menjadi berkat untuk kami semuanya. Tuhan, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan yang kami beri agar bisa membangun gereja-Mu yang kudus. Tuhan juga yang berkati keluarga kami, orang tua kami, mama papa kami di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan yang berikan mereka kesehatan, rezeki, panjang umur. Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, Tuhan, agar kami bisa melakukan sekolah kami dengan baik, walaupun saat ini mungkin kami belum bisa bertatap muka, masih online, tapi kami tetap semangat ya Tuhan untuk menjalani sekolah kami. Tuhan juga yang berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati semuanya Tuhan, agar memberikan kami semuanya kesehatan. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya di minggu depan kami bisa berkumpul lagi untuk memuji dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja, gak kerasa ya, ternyata ibadah online kita udah selesai nih untuk hari ini. Kak Hana mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, Kak Hana berharap semoga di ibadah minggu depan kita jauh lebih semangat lagi. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu.